man ada li waliyan, man ada ay adha au abghadha biqaulin au fi'lin au i'tiqadin. Siapa saja yang memusuhi, siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati i'tiqadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh adzantuhu, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong sekali lagi jangan memusuhi ulama, karena Allah umumkan dalam hadis qudsi, memusuhi ulama berarti ngajak perang Allah. Kalau ngajak perang Allah, Allah akan hancurkan negeri itu, Allah akan hancurkan negara itu, mulai dengan banyak bencana, musibah, sampai kepada krisis-krisis ini dan itu sebagainya akan terjadi itu. Bapak Ibu, jangan membenci para ulama. Ulama itu tidaklah ingin membuat makar pada negara. Habib Rizik Syihab digadang-gadang sebagai musuh negara. Di mana letak musuh negaranya? Sesungguhnya ada salah seorang daripada umatku yang masuk neraka kagak ditanya lagi. Orang ini dosanya apa ini? Apakah dia judi? Apakah dia bohong? Apa dia buat fitnah? Ataukah dia buat ini, buat ini? Kata Allah Ta'ala, jangan pakai ditanya, udah jeblosin aja ke neraka. Udah enak ngeliatnya. Kemudian sahabat tanya sama Rasulullah, man huwa ya Rasulullah? Siapa itu orang yang masuk ke dalam neraka nggak pakai ditanya dosanya, nggak pakai diproses, nggak pakai dihisab, nggak pakai ditimbang, langsung dilemparin ke dalam neraka jahanam? Kata Rasulullah, huwa man kana bi qalbihi mithqalu habbati khardalin min bughdil ulama. Adalah seorang manusia yang ketika meninggalnya di dalam hatinya membawa kebencian dengan para alim ulama. Waktu meninggal bahwa benci sama Habib Rizik. Saya meneteskan air mata, demi Allah saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar, saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad. Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngubah-ngerubah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Ulama dijadikan sebagai musuh bersama oleh beberapa setan-setan dalam oknum-oknum setan dalam pemerintahan. Dan juga TNI Polri berhasil disusupi oleh penjahat-penjahat yang memiliki hati busuk, orang-orang zalim, oknum-oknum yang mengembos bahwa ulama itu berbahaya, ulama itu adalah teroris. Pesantren tempat mengasah dan mengasuh, mendidik, membina calon-calon teroris.
Al-Quran itu adalah ancaman, agama itu adalah penyakit dan virus, macam-macam. Itu bahasa komunis apa tidak, Pak ya? Bu, ini bahasa komunis tidak ini? Di mana menjadikan umat benci dan takut dengan pengajian, alergi dengan ulama, curiga dengan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia dekat banget sama Habib Rizik, saudara. Pas ajalnya tiba, bencinya belum hilang. Beribu tahun dia punya umur, berjuta rakaat dia punya salat, beratus kali dia haji dan umroh, bermiliaran harta yang disedekahkannya, dengan akhlak dan hafal Qur'annya. Ketika akhir hayatnya membenci ulama, maka tiada berarti sama sekali dalam hidupnya. Masuk neraka dia tanpa ada soal dan pertanyaan, tak ditanya lagi dosanya, karena di dalam kematiannya menyimpan kebencian dengan ulama. Yang benci sama Habib Rizik, saya kasih tahu, waspadalah suul khatimah. Beredar kabar hakim yang memvonis 4 tahun penjara HRS sakit keras. Saat ini beredar kabar Hakim Hatwanto yang memberikan vonis 4 tahun penjara Habib Rizik Syihab dalam kasus RS Umi Bogor sakit keras. Seseorang bernama Ayub Firdaus dengan nomor 083818556495 memberitakan melalui WhatsApp Hakim Hatwanto yang memvonis HRS sedang sakit parah. Sekarang tunggu waktunya, mungkin katanya keluarganya mau minta maaf sama keluarga Habibana, tulisnya. Belum mendapat kepastian kabar tersebut, sampai tulisan ini dimuat, pengacara HRS Aziz Yanuar belum memberikan jawaban. HRS divonis 4 tahun penjara terkait perkara hasil tes swab di RS Umi Bogor. Vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Hatwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun, kata Hatwanto dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun siapa sosok Hatwanto SH yang memvonis Habib Rizik Syihab tersebut? Mengutip dari website resmi Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Hakim Hatwanto memiliki golongan atau pangkat 4B pada status pendidikan tertulis Hakim Hatwanto lulusan sarjana. Tolong sekali lagi jangan memusuhi ulama, karena Allah umumkan dalam hadis qudsi, memusuhi ulama berarti ngajak perang Allah. Kalau ngajak perang Allah, Allah akan hancurkan negeri itu, Allah akan hancurkan negara itu, mulai dengan banyak bencana, musibah, sampai kepada krisis-krisis ini dan itu sebagainya akan terjadi itu. Bapak Ibu, jangan membenci para ulama. Ulama itu tidaklah ingin membuat makar pada negara. Habib Rizik Syihab digadang-gadang sebagai musuh negara. Di mana letak musuh negaranya? Sesungguhnya ada salah seorang daripada umatku yang masuk neraka, kagak ditanya lagi. Orang ini dosanya apa ini? Apakah dia judi? Apakah dia bohong? Apa dia buat fitnah? Ataukah dia buat ini, buat ini? Kata Allah Ta'ala, jangan pakai ditanya, udah jeblosin aja ke neraka. Udah enak ngeliatnya. Kemudian sahabat tanya sama Rasulullah, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang masuk ke dalam neraka nggak pakai ditanya dosanya, nggak pakai diproses, nggak pakai dihisab, nggak pakai ditimbang, langsung dilemparin ke dalam neraka jahanam? Kata Rasulullah, "Huwa man kana bi qalbihi mithqalu habbati khardalin min bughdil ulama." Adalah seorang manusia yang ketika meninggalnya di dalam hatinya membawa kebencian dengan para alim ulama. Waktu meninggal bahwa benci sama Habib Rizik. Saya meneteskan air mata, demi Allah saya makin cinta dengan imam besar. Nih saya bocorin nih. Nih gara-gara saya sering ziarah ke imam besar, saya sering ziarah ke imam besar. Saya ziarah karena cinta. Satu, karena beliau adalah cucunya Nabi Muhammad.
Tolong kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku, kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Ulama dijadikan sebagai musuh bersama oleh beberapa setan-setan dalam oknum-oknum setan dalam pemerintahan, dan juga TNI Polri berhasil disusupi oleh penjahat-penjahat yang memiliki hati busuk, orang-orang zalim, oknum-oknum yang mengembos bahwa ulama itu berbahaya, ulama itu adalah teroris. Pesantren tempat mengasah dan mengasuh, mendidik, membina calon-calon teroris. Al-Quran itu adalah ancaman, agama itu adalah penyakit dan virus, macam-macam. Itu bahasa komunis apa tidak, Pak ya? Bu, ini bahasa komunis tidak itu? Di mana menjadikan umat benci dan takut dengan pengajian, alergi dengan ulama, curiga dengan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia dekat banget sama Habib Rizik, saudara. Pas ajalnya tiba, bencinya belum hilang. Beribu tahun dia punya umur, berjuta rakaat dia punya salat, beratus kali dia haji dan umroh, bermiliaran harta yang disedekahkannya, dengan akhlak dan hafal Qur'annya. Ketika akhir hayatnya membenci ulama, maka tiada berarti sama sekali dalam hidupnya. Masuk neraka dia tanpa ada soal dan pertanyaan, tak ditanya lagi dosanya, karena di dalam kematiannya menyimpan kebencian dengan ulama. Yang benci sama Habib Rizik, saya kasih tahu, waspadalah suul khatimah. Man ada li waliyan, man ada ay ada au abghadha biqaulin au fi'lin au i'tiqadin. Siapa saja yang memusuhi, siapa saja yang memusuhi atau mengganggu atau membenci kepada wali-waliku, kata Allah, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, atau yang masih tersimpan dalam hati i'tiqadnya dia membenci para wali-wali Allah, waliyan faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh adzantuhu, maka sungguh aku mengumumkan bil harbi, perang kepada orang itu. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, benci kepada wali Allah, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan atau keyakinan dalam hatinya benci kepada wali Allah, berarti kata Allah, hamba itu menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala.